Rumah tua di ujung desa itu sudah lama berdiri. Catnya mulai mengelupas, kayu jendelanya keropos, dan atapnya bocor jika hujan deras turun. Di beranda rumah itu, seorang lelaki tua duduk termenung setiap pagi. Namanya Pak Wiryo, berusia 70 tahun. Rambutnya memutih, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya masih kasar bekas kerja keras di sawah sejak muda. Dulu, rumah itu penuh dengan suara anak-anaknya yang berlari, tawa istrinya yang lembut, dan riuh suasana makan malam. Namun, kini yang tersisa hanya sepi. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, Pak Wiryo tinggal seorang diri. Anak-anaknya, 3 orang yang dulu ia besarkan dengan keringat dan pengorbanan, kini semuanya merantau ke kota. Katanya untuk mencari rezeki, untuk masa depan, untuk hidup yang lebih layak. Pak Wiryo sebenarnya bangga. Anaknya kini punya pekerjaan mapan. Ada yang jadi pegawai bank, ada yang bekerja di perusahaan besar, dan yang bungsu sedang meniti karir sebagai dosen muda. Tapi kebanggaan itu perlahan berubah menjadi luka, sebab mereka semakin jarang pulang. Setiap pagi, Pak Wiryo menatap jalan desa dari kursi kayu tua di beranda, menanti barangkali ada mobil atau motor berhenti di depan rumahnya, dan anak-anaknya turun dengan senyum, memeluk dirinya. Namun, yang lewat hanya pedagang sayur, anak-anak sekolah, dan tetangga yang sesekali menyapa. "Sendirian terus Pak Wir?" tanya Bu Sarti, tetangga yang lewat sambil menggendong cucunya. Pak Wiryo tersenyum kecut. "Iya Bu, namanya juga orang tua, anak-anak sibuk kerja." Tetangga itu mengangguk, meski matanya terlihat iba. Hampir semua orang di desa tahu betapa kesepian Pak Wiryo sekarang. Anak-anaknya memang sukses, tapi rumah tua itu tak pernah lagi ramai. Malam harinya, Pak Wiryo duduk di kursi, menatap foto besar almarhum istrinya di dinding. Dengan suara lirih, ia berbicara seakan istrinya masih ada di sana. "Bu, anak-anak kita makin jauh. Mereka bilang sibuk, tapi kadang ayah rindu sekali. Kalau dulu, cukup dengar suara mereka saja, hati ini sudah lega. Sekarang, aku kesepian." Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia tidur sendirian di ranjang besar yang terasa semakin dingin. Hari itu, pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Wiryo duduk di kursi reot di beranda rumahnya, menatap layar ponsel yang ia pegang. Ponsel itu satu-satunya alat penghubung dengan anak-anaknya di kota. Meski seringkali tidak ada kabar, ia tetap setia menunggu. Dengan tangan yang agak gemetar, ia menekan nama anak sulungnya, Rudi, yang bekerja di Jakarta. Nada sambung berdering lama, namun tak juga dijawab. Setelah beberapa menit, telepon itu terputus sendiri. Pak Wiryo menarik napas panjang, lalu mencoba lagi. Kali ini terhubung, tapi suara di seberang terdengar tergesa-gesa. "Pak, saya lagi rapat. Nanti saya telepon balik ya." Belum sempat Pak Wiryo menjawab, sambungan sudah terputus. Ia menatap layar ponsel yang kini kembali gelap. Tidak ada pesan, tidak ada telepon balik, hanya hening. Siang harinya, ia mencoba menghubungi anak keduanya, Santi, yang bekerja di Surabaya. Sama saja, anaknya berkata, "Pak, aku lagi jemput anak sekolah. Besok aja ya." Besok itu entah kapan datangnya. Hanya si bungsu, Bayu, yang kadang masih mau meluangkan waktu sebentar. Tapi nada suaranya pun sering terburu-buru. "Iya ayah, Bayu sehat. Ayah jangan khawatir. Tapi sekarang Bayu lagi sibuk. Doakan semuanya lancar." Meski hanya sebentar, jawaban itu sudah cukup membuat mata Pak Wiryo berkaca-kaca. Namun setelah telepon ditutup, rasa sepi itu kembali menggerogoti. Malam semakin larut,
Lampu minyak kecil menjadi teman satu-satunya. Pak Wiryo menyalakan lilin kecil di meja, lalu membuka sebuah kotak kayu tua berisi surat-surat. Surat itu bukan untuk dikirim, melainkan ditulis setiap kali rindu sudah terlalu berat. Tangannya menulis pelan di atas kertas. Rudi, Santi, Bayu, ayah sehat-sehat saja di sini. Ayah sering terbangun malam karena kangen suara kalian. Kalau ada waktu, pulanglah sebentar. Tidak usah lama, asal bisa duduk bersama. Ayah sudah bahagia. Air mata jatuh membasahi kertas. Surat itu kemudian dilipat rapi dan dimasukkan ke dalam kotak. Kotak itu sudah penuh dengan puluhan surat yang tak pernah sampai. Lebaran pun tiba. Desa itu meriah dengan kembalinya perantau. Rumah-rumah penuh dengan keluarga yang berkumpul. Bau ketupat dan opor menyeruak ke udara. Namun, rumah Pak Wiryo tetap sepi. Ia memasak sendiri ketupat kecil dan sayur lodeh, masakan kesukaan anak-anaknya. Meja makan ditata rapi, piring-piring dikeluarkan, seakan-akan mereka akan pulang. Tapi hingga malam, tidak ada satupun pintu yang diketuk. Pak Wiryo duduk di meja makan, memandang kursi-kursi kosong di hadapannya. Ia tersenyum tipis, meski hatinya hancur. "Selamat Lebaran anak-anakku," bisiknya lirih. Tetangga yang lewat sempat melihatnya, lalu berbisik satu sama lain. Kasihan Pak Wiryo, anak-anaknya sukses, tapi beliau ditinggal sendirian. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Malam itu, setelah membereskan meja yang tetap kosong, Pak Wiryo kembali menatap foto istrinya. "Bu, dulu kalau Lebaran rumah ini ramai sekali. Sekarang hanya ada aku, dan sepi yang makin menusuk." Musim hujan datang, dan udara desa menjadi lebih dingin dari biasanya. Hujan deras mengetuk atap rumah tua itu, sebagian menetes masuk karena genteng bocor. Pak Wiryo duduk di ranjang, tubuhnya menggigil. Batuknya semakin sering, namun ia tidak mau merepotkan siapapun. Suatu pagi, ia memaksakan diri pergi ke sawah kecil peninggalan istrinya. Sawah itu dulu digarap bersama, tapi kini sudah jarang disentuh. Ia ingin membersihkan sedikit gulma, sekadar mengisi waktu. Namun baru beberapa langkah membenahi, kepalanya terasa berkunang-kunang. Tiba-tiba pandangannya gelap, tubuhnya ambruk di tengah pematang sawah yang becek. Beruntung, seorang tetangga yang lewat melihat dan segera menolong. Dengan terburu-buru mereka menggotong Pak Wiryo ke puskesmas desa. Setelah diberi obat dan diminta beristirahat, ia kembali ke rumahnya. Malam itu, Pak Wiryo terbaring lemah di ranjang. Sambil menatap langit-langit, ia kembali berbicara pada foto istrinya yang tergantung di dinding. "Bu, aku lelah sekali. Rasanya tubuh ini sudah tak kuat. Tapi aku tidak ingin merepotkan anak-anak. Mereka pasti sibuk dengan hidupnya." Air mata menetes, jatuh di pipinya yang keriput. "Kadang aku ingin marah, Bu. Kenapa mereka melupakanku? Apa ayah ini tidak berarti lagi bagi mereka?" Namun sesaat kemudian ia menggelengkan kepala sendiri. "Tidak, ayah tidak boleh begitu. Mereka pasti punya alasan. Ayah harus sabar. Mungkin suatu hari mereka ingat untuk pulang." Hari-hari berikutnya, kesepian itu semakin terasa mencekik. Ponsel tuanya jarang sekali berbunyi. Telepon dari anak-anak semakin jarang. Bahkan pesan singkat pun hampir tak ada. Setiap malam, suara jangkrik dan jam dinding menjadi satu-satunya teman. Kadang ia berusaha memejamkan mata, tapi justru ingatan masa lalu menyeruak. Ia teringat bagaimana dulu setiap malam anak-anaknya bergantian minta diceritakan dongeng. Teringat juga suara istrinya yang menyiapkan teh hangat sambil tertawa kecil. Semua kenangan itu membuat dadanya semakin sesak. Suatu malam,
Pak Wiryo menulis lagi sebuah surat. Tapi kali ini berbeda. Tulisannya bergetar, penuh dengan perasaan yang ditahan bertahun-tahun. Anak-anakku, ayah tidak butuh uangmu, tidak butuh hadiah mahal. Ayah hanya butuh kalian pulang, duduk di sini sebentar, bercerita seperti dulu. Hidup ayah sudah semakin singkat. Jangan tunggu sampai ayah benar-benar tiada, baru kalian menyesal. Setelah menulis, ia menaruh surat itu di atas meja, tidak dimasukkan ke dalam kotak. Seakan berharap suatu saat ada yang datang dan membacanya. Namun malam itu tetap sunyi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada ketukan pintu. Hanya angin malam yang berhembus membawa dingin. Pak Wiryo menutup mata dengan perasaan perih. Ia mulai merasa dirinya hanyalah beban, bahkan bagi anak-anaknya sendiri. Pagi itu, langit mendung. Pak Wiryo memaksa diri berjalan ke halaman rumah untuk menyapu dedaunan yang berserakan. Tubuhnya terlihat semakin kurus, langkahnya goyah, dan napasnya terengah-engah. Baru beberapa kali mengayunkan sapu, pandangannya berkunang-kunang lagi. Ia berusaha bertahan, tapi tubuhnya sudah tak sanggup. Sapu jatuh dari tangannya, tubuh renta itu limbung, lalu terhempas ke tanah. Tetangga yang kebetulan lewat segera berteriak minta tolong. Beberapa orang datang menolong. Mereka mengangkat tubuhnya ke dalam rumah dan segera memanggil bidan desa. Wajah Pak Wiryo pucat, bibirnya bergetar lemah. Kabar itu cepat menyebar, hingga akhirnya sampai juga ke telinga anak-anaknya di kota. Telepon-telepon baru berdering ke ponselnya, tapi kali ini Pak Wiryo tak sanggup mengangkatnya. Ia hanya terbaring lemah, sesekali membuka mata. Beberapa hari kemudian, anak-anaknya datang terburu-buru. Rudi dari Jakarta, Santi dari Surabaya, dan Bayu dari Jogja. Mereka masuk ke rumah tua itu dengan wajah penuh panik. Saat melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang, air mata mereka tak terbendung. "Pak, maafkan kami," ucap Santi sambil menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Rudi menunduk, menahan tangis. Bayu, si bungsu, menangis terisak di sudut ranjang. Pak Wiryo membuka matanya perlahan. Tatapannya redup. Namun saat melihat anak-anaknya berkumpul, senyum tipis terukir di wajah tuanya. "Akhirnya, kalian pulang juga," bisiknya lirih. Ketiga anaknya menunduk, penuh penyesalan. "Ayah, kami minta maaf. Kami sibuk dengan pekerjaan, tapi itu bukan alasan untuk melupakan ayah," kata Rudi dengan suara parau. Pak Wiryo menggeleng pelan. "Ayah tidak butuh maaf. Ayah hanya ingin kalian sering pulang. Ayah tidak butuh uang, tidak butuh hadiah. Cukup kalian duduk bersama ayah. Itu sudah cukup." Air mata mengalir di pipi Santi dan Bayu. Mereka saling berpegangan, merasakan betapa egoisnya mereka selama ini. Ruangan itu dipenuhi isak tangis. Tetangga yang menyaksikan dari luar pun ikut meneteskan air mata. Hari itu menjadi momen yang tak pernah mereka lupakan. Momen di mana mereka sadar bahwa waktu bersama orang tua tidak bisa ditukar dengan kesibukan atau karir sebesar apapun. Malam itu hujan turun pelan. Rintiknya mengenai genteng rumah tua, menimbulkan suara lirih yang terdengar seperti irama duka. Di dalam kamar sederhana itu, Pak Wiryo terbaring lemah, dikelilingi anak-anaknya yang kini duduk di samping ranjang. Santi menggenggam tangan ayahnya erat-erat, seakan tidak mau melepaskan. Bayu terus menyeka air matanya, sementara Rudi menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Dengan sisa tenaga, Pak Wiryo membuka matanya perlahan. Senyum kecil muncul di wajah tuanya, meski tubuhnya sudah begitu rapuh. "Rudi, Santi, Bayu, ayah senang sekali kalian pulang," ucapnya dengan suara bergetar. "Pak, jangan bicara begitu. Bapak harus kuat. Kami janji, setelah ini kami akan sering pulang.
Kami akan menemani Bapak. Sungguh, kata Rudi dengan air mata mengalir deras. Pak Wiryo menatap anak-anaknya dengan pandangan penuh cinta. Ayah sudah tidak butuh janji. Ayah hanya ingin kalian tahu, sejak kalian kecil sampai dewasa, tidak ada sedikit pun penyesalan ayah membesarkan kalian. Meski kalian lupa, ayah tidak pernah berhenti mendoakan. Suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Bu, lirih Pak Wiryo sambil menatap foto istrinya di dinding. Aku akan segera menyusulmu. Hari ini, anak-anak kita akhirnya pulang. Aku bisa pergi dengan tenang. Tangannya yang digenggam Santi perlahan melemah. Nafasnya semakin pelan. Matanya mulai terpejam. Anak-anaknya panik, memanggil-manggil. Berteriak dengan suara kencang, disusul dengan tangis histeris. Namun semua sudah terlambat. Senyum damai tetap terukir di wajah tua itu ketika napas terakhirnya berhenti. Tangisan pun pecah. Santi memeluk tubuh ayahnya sambil menangis sejadi-jadinya. Rudi jatuh berlutut di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bayu tak berhenti memohon maaf. Meski ia tahu suara itu tak akan lagi terdengar oleh ayahnya. Tetangga yang ikut menyaksikan pun tak kuasa menahan air mata. Mereka tahu, Pak Wiryo akhirnya pergi dengan satu penantian yang tak pernah benar-benar terjawab. Kerinduan yang hanya datang di akhir hidupnya. Hari itu, rumah tua di ujung desa kembali ramai. Namun bukan dengan tawa, melainkan dengan isak tangis perpisahan. Waktu bersama orang tua adalah hal paling berharga yang tidak bisa diulang. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat untuk pulang dan menunjukkan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.